Shalom jemaat Mount Olive Family. Shalom. Puji syukur pada Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita berkumpul kembali di tempat ini, berkumpul di rumah untuk menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati, siapkan pikiran kita agar kita didapati layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan Bapa, bahwa kasih setiamu sungguh tak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi. Kesetiaanmu tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar saat ini Tuhan, kami menghampiri Engkau Tuhan di tahta kudus-Mu. Kiranya Engkau melayakkan setiap kami untuk kami menghampiri Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dengan segenap hati kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biar Engkau juga menikmati Bapa pujian dan penyembahan yang kami persembahkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, dalam waktu-waktu ini kami masih diberi kesempatan untuk kami bersekutu bersama seluruh keluarga kami, dan terlebih kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami menjadi biji mata-Mu. Engkau membentuk kami serupa dengan gambar-Mu, dan terlebih Engkau memberikan hidup-Mu sebagai ganti dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
kasih Tuhan. Kasih setiamu sungguh tak pernah pergi dari kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Hatiku percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami, gunung batu dan keselamatan kami. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu Tuhan tak pernah pergi dari kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji-pujilah Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kami, yang telah memulai segala yang baik di dalam kami, menjadikan kami serupa gambaran-Mu, menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati
Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Oh Yesus, sempurnakan hidup kami melalui firman-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Amin. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa, bahwa Engkau-lah yang sudah mengangkat kami menjadi milik ketebusan-Mu. Kalau Engkau sudah memulai karya yang baik di dalam hidup kami, kiranya kami boleh mengerti akan tujuan hidup kami,
yaitu hanya untuk memuliakan Engkau. Sehingga semakin hari hidup kami semakin lebih baik dan lebih indah di hadapan-Mu. Mampukan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang terus mengerjakan hidup kami, dan kami boleh rela untuk boleh Kau kerjakan dengan penurutan kami yang mutlak kepada Tuhan, agar supaya karya-Mu benar-benar nyata di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati akan kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar. Biar Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami. Engkau yang pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini, Engkau jadikan dia alat yang indah di dalam tangan-Mu, dan semua hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau pagi ini kita boleh dipersiapkan juga untuk bersekutu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya yakin kita semua siap untuk kita bersekutu bersama-sama. Ya, saya akan mengajak saudara membuka sebuah ayat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Kita akan membaca ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Kalau kita memperhatikan ayat ini, kita akan mengerti bahwa inilah keprihatinan Tuhan kita Yesus Kristus. Keprihatinan Bapa kalau Anak Manusia itu datang kembali. Kita semua tahu bukan bahwa beberapa waktu yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang benar-benar hidup. Dan sekarang Dia di surga menyediakan tempat bagi kita. Nah, ayat ini berkata, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Kalau sekarang Tuhan Yesus ada di surga, satu kali Dia akan datang kembali untuk menjemput para salehnya. Dan dikatakan di dalam ayat ini, yang diangkat, yang dijemput adalah orang-orang yang memiliki iman. Bukan orang-orang yang ya Kristen biasa ajalah, yang penting aku kan ke gereja, aku gak jahat. Bukan yang seperti itu. Tetapi yang memiliki iman. Dan kita semua tahu bukan, bahwa iman itu adalah penurutan kita secara penuh kepada Bapa di surga. Iman itu bukan kalau aku berdoa, aku minta sesuatu, nanti Tuhan berikan. Bukan itu iman yang benar. Sekalipun itu kepercayaan kita mau berdoa sungguh, kita rindu untuk kita mendapatkan, itu gak salah. Tetapi iman yang benar, yaitu kita menurut secara penuh kepada Bapa kita di surga. Menurut dalam hal apa? Dalam semua yang difirmankannya, semua yang diinginkannya. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menjadi seperti Kristus. Lewat Rasul Paulus, dia berkata bahwa kita harus memiliki perasaan dan pikiran Kristus di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga berkata supaya kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Setiap kali orang berkata, gak mungkin lah kita sempurna. Ya secara akal kita gak mungkin saudara. Tetapi kita harus berjuang. Dan memang kesempurnaan kita nanti Tuhan yang menilai. Yang penting kita harus berusaha, kita berjuang. Kita bukan pasrah,
oh yang penting aku udah percaya, aku nanti masuk surga. Enggak segampang itu saudara surga. Surga itu isinya orang-orang yang sudah dibaharui. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan untuk mencapai itu, susahnya banget, setengah mati. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus berjuang supaya kita dapat mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, mengenakan karakter Kristus di dalam hidup kita. Itulah yang benar di hadapan Tuhan. Acap kali kalau saya bertemu dengan banyak orang, kita kan suka ngobrol dan sebagainya. Gitu, ada orang yang suka pernah saya mendengar orang yang nyeletuk begini. Waduh, itu ya si A tuh anaknya ibu ini loh, anaknya bapak ini loh. Sekarang itu jadi orang sukses loh. Terus sekarang dia berhasil. Sekarang dia punya rumah bagus, mobil bagus, dia kerja kedudukannya bagus. Saya juga mikir, kok suksesnya orang Kristen kok cuma berfokus kepada perkara-perkara lahiriah. Memang nggak salah kita harus sukses secara materi, kita sukses secara finansial, karena Tuhan punya rencana di dalam setiap apa yang ada di dalam hidup kita itu. Tetapi sukses di hadapan Tuhan, yaitu kalau kita bisa menjadi seperti Kristus. Itu Kristus, itulah sukses yang sesungguhnya. Saudara, memang kalau kita melihat di dalam kitab Injil, kita tahu bahwa banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta menjadi melek, orang yang tuli menjadi mendengar, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Orang yang tidak bisa makan dikasih makanan. Tetapi saudara, saya beritahu bahwa tujuan kekristenan bukan itu. Itu yang semua yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu hanya merupakan tanda. Bahasa aslinya Simeon, tanda bahwa dia itu Allah yang berkuasa. Yesus yang dianggap anak tukang kayu, Yesus yang dianggap aduh dia mah orang yang miskin, dia menunjukkan bahwa Bapa yang ada di dalam hidupnya itu yang bekerja mengadakan banyak mujizat itu. Dan itu hanya tanda supaya kita percaya dan kita mau untuk mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saudara jangan berpikir kalau saudara mungkin banyak mengalami mujizat. Oh sakit, pernah sakit berat sampai disembuhkan. Pernah punya masalah yang besar ditolong. Dan banyak-banyak yang mujizat yang saudara dapatkan atau terima. Saudara berpikir bahwa saudara itu rohaninya sudah jempolan, sudah pasti diterima Tuhan. Bukan saudara. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 dikatakan ayat 21, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi bukan karena mereka yang berkata, aku mengusir setan demi namamu, aku membuat mujizat, aku melakukan ini itu. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu dari hadapanku. Mengerikan bukan saudara? Saya acap kali kalau mendengar orang berkata, aduh Tuhan itu sayang banget loh sama aku. Ya benar, memang Tuhan itu sayang sama kita. Mereka berkata, Tuhan itu selalu lancarkan jalan saya. Tuh merasa rohaninya tuh sudah mantep, merasa rohaninya sudah oke, sudah jempolan, dia di pihak yang benar. Saudara, saya beritahu, Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan bisa melancarkan segala jalan kita. Tetapi itu bukan menjadi tanda bahwa hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita kepengen tahu apakah hidup kita diperkenan oleh Tuhan, yaitu kalau kita berjalan bersama dengan Dia setiap saat.
kalau hidup kita ini, kita bisa merasakan hadirat Allah dalam hidup ini. Kita bisa mengenakan pikiran, perasaan Kristus di dalam hidup kita. Itu adalah orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Sampai sekarang masih orang bergumul. Jangan berkata kalau pendeta itu lebih rohani dari jemaat. Saya bergumul untuk saya bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Makanya tadi saya katakan itu susah dan susah banget. Kalau semua lancar, oke, kita bisa. Tetapi kalau ada liku-liku, ada kerikil, ada gangguan, ada apapun, itu yang menjadi susah banget. Tetapi saya tidak mau putus asa. Sekalipun saya kadang-kadang gagal, saya secepatnya saya datang kepada Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan, aku sudah gagal. Tapi saya tidak mau menyerah. Saya terus berusaha. Dan itulah tanda orang yang rindu untuk bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan berbahagialah setiap saudara apabila saudara memiliki kerinduan untuk berubah. Sebab saya kasih tahu lagi, kekristenan bukan sekedar kita bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa membaca Alkitab, bisa mendengarkan khotbah. Tetapi kekristenan yang benar, yaitu kita mau diubahkan terus-menerus. Kita mau berusaha hidup kudus, dan akhirnya kita akan mencapai kesempurnaan seperti Bapa di surga. Nah, maka dari itu saudaraku, marilah kita belajar bersama-sama. Jangan seperti yang tadi saya ceritakan. Orang berkata sukses karena sudah dapat ini, dapat itu. Tetapi rohaninya bagaimana? Setiap pagi saya berdoa, baik untuk anak, mantu, cucu saya. Tapi saya juga berdoa buat jemaat semua, supaya mereka itu tidak puas dengan keadaan yang sudah diberkati secara materi. Jangan puas dengan keadaannya sekarang, tetapi terus meningkat, dan berusaha menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi seperti Yesus. Itu yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Sebab Allah memberikan Kristus Yesus buat kita, supaya kita percaya dan kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula, di mana pada waktu itu Adam diciptakan dengan begitu sempurna, memiliki karakter Allah Bapa. Demikian juga Tuhan mau memulihkan kita menjadi seperti itu. Makanya kalau sekarang dibentuk sama Tuhan, jangan kita berteriak, Tuhan kok gini ya, aduh kok berat ya. Justru semakin banyak masalah, semakin banyak gangguan, rintangan, semakin banyak pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Bersyukur karena kita didewasakan. Semakin kita meningkat pengenalan kita kepada Tuhan semakin meningkat, dan Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita. Tuhan tahu setiap hati kita, kerinduan setiap kita, untuk kita mau berubah atau tidak. Dan bersyukurlah kalau kita rindu untuk kita mau berubah, dan kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan itu semua untuk kebaikan kita. Seperti Rasul Petrus maksud saya, yang berkata di dalam surat Petrus pasal yang pertama, Petrus 1 ayat yang ke-7, yang mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi semua yang Tuhan izinkan, itu Tuhan punya rencana di dalam hidup kita, yaitu kita supaya dibuktikan akan kemurnian iman kita. Adakah iman
kita itu sudah layak diuji dengan api, sehingga kita akan nyata akan kehidupan kita, kemuliaannya akan kelihatan. Nah, maka dari itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mengerti benar akan arti kekristenan yang sungguh. Kalau kita berkata beriman, kita belajar dari Abraham. Dikatakan dia adalah bapa orang percaya. Kenapa dia dikatakan bapa orang percaya? Karena pada waktu Allah berkata kepada dia selalu menurut akan perintah Tuhan. Dan Tuhan berkata, itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kalau kita melihat membaca akan sejarah daripada Abraham, mulai dari dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim sampai dia akhirnya sampai di tanah Kanaan, dia tetap berkata bahwa ternyata tempat itu bukan tempat yang permanen bagi dia, karena dia berkata bahwa dia menantikan satu tempat yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Itu yang dirindukan oleh Abraham. Sehingga Abraham berkata, dia di dunia ini hanya sebagai perantau, sebagai pendatang. Dan itu mesti kita tahu, saudara, bahwa hidup kita di dunia ini, kita sekalipun saudara punya rumah yang bagus, yang keren, yang besar, yang mewah, tetapi itu bukan milik yang kekal di dalam kehidupan saudara. Sebab kita tahu semua yang ada di dunia ini satu kali akan kita tinggalkan. Kita akan pergi ke tempat yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu langit baru dan bumi yang baru, yaitu surga yang Tuhan berikan kepada kita, sediakan bagi kita. Maka dari itu, jangan sampai kita terikat sedikit pun hati kita dengan semua perkara yang ada di dunia ini. Sekalipun kita memiliki suami yang ganteng, istri yang cantik, anak-anak yang nurut, anak-anak yang baik, tetapi itu bukan segala-galanya dalam hidup kita. Bersyukur saja, tetapi tambatkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Kita, kalau waktu saya masih ada suami itu, rasanya saya nggak pernah bayangin kalau satu kali ditinggal lebih dahulu oleh suami saya. Rasanya saya tidak sanggup, tidak mampu. Tetapi pada waktu Tuhan panggil dia, memang awal-awal saya benar-benar syok ya, seperti layangan putus. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya dididik oleh Tuhan bahwa harapan saya bukan kepada dia, sekalipun dia suami yang baik bagi saya, tetapi harapan saya hanya kepada Tuhan. Sehingga saya hanya mau menggantungkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar setiap saat untuk saya dapat menyenangkan hatinya. Sekalipun sulit, saya terus berusaha. Saya katakan tiap pagi, Tuhan, hari ini aku rindu untuk dapat menyenangkan Engkau. Berjalanlah bersamaku, kuasai hidupku, dan aku tetap merasakan hadirat-Mu. Supaya di dalam semua yang aku lakukan, jangan sampai menyakiti hati-Mu. Baik itu pikiran, kata-kata, dan apapun yang saya lakukan. Saya selalu minta Tuhan menyertai. Dan itulah doa saya buat kita semua, buat Mall Olive Family, supaya benar-benar memasrahkan hidup ini sepenuh di dalam tangan Tuhan. Tidak ada lain yang dapat kita banggakan di dalam hidup kita, kecuali kita bangga kalau kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menjadi kebanggaan setiap kita. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua mengerti dan berusaha untuk tetap dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat akan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani 5
ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus Kristus adalah anak sulung Bapa, anak Allah. Tetapi kalau kita melihat, sekalipun dia anak, dia bukan anak yang kurang ajar, tetapi dia taat. Dia belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita tahu bukan bahwa kehidupan Tuhan Yesus bukan kehidupan yang mudah. Kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang begitu berat, berliku-liku. Tetapi dia mau taat. Bahkan Tuhan Yesus kita tahu dari Bethlehem, kemudian dia besar di Nazaret. Akhirnya dia terus sampai ke Golgota. Dia selalu taat kepada Bapaknya. Sekalipun di Taman Getsemani dia berkata, kalau boleh lalukan cawan ini dari hadapanku. Dia bergumul setengah mati. Tetapi kemenangan dia benar-benar terima. Dan dia akhirnya taat sampai mati. Sampai mati di atas kayu salib. Dan kiranya kita mau taat sampai akhir hidup kita. Jangan kita berkata, oh aku kan masih muda, umurku masih panjang, sekarang aku senang-senang dulu, taatnya nanti aja. Saudara sahabat bilang, kalau muda tidak bisa mati. Buktinya sekarang banyak. Kalau enggak karena COVID, juga ada orang masih muda kena serangan jantung, tiba-tiba meninggal. Masih umur 30-an sudah kena serangan jantung, meninggal. Maka dari itu kita jangan bangga dengan keadaan kita sendiri. Setiap saat kita harus sadar, kita diperhadapkan dengan apa yang namanya kematian itu. Dan biar kita bisa berjaga-jaga, kita mau setia, taat seperti Tuhan Yesus Kristus yang taat dan setia sampai mati. Dan kalau pada pagi hari ini kita diperhadapkan dengan meja perjamuan kudus, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Itu bukti ketaatan Kristus yang dinyatakan di dalam hidup kita. Itu bukti dan itu sebagai teladan bagi kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat hanya kepada Bapa. Karena dialah segala-galanya. Dia yang harus kita senangkan di dalam setiap hidup kita. Dan akhirnya kalau kita menang, kita boleh masuk di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Langit baru dan bumi yang baru itu. Karena dunia ini dengan semua yang ada di dalamnya satu kali akan dibinasakan. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita mau mengenang akan kesengsaraannya, ketaatannya, dan itu menjadi satu contoh teladan di dalam hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan. Sebuah lagu menghantar kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini.
kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah anumu, puaskan kerinduanku. Hayati setiap kata, setiap kalimat di dalam lagu ini, biar menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Kita sungguh mau berjuang, kita boleh bersatu padu dengan Kristus Yesus Tuhan kita, dan akhirnya kita boleh sampai kepada Bapa untuk dapat menghadap Dia dengan hati yang lapang, karena hidup yang sudah terus-menerus dibenahi setiap saat. Kesayanganku, manapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati
mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami dapat selalu berjalan bersama-Mu. Tolong kami agar kehidupan kami semakin hari semakin dapat menyenangkan hati-Mu. Dan bahkan kami mau meneladani Kristus secara terus-menerus, di mana dari Nazaret sampai ke Golgota, satu perjalanan yang tidak mudah, yang Kristus akhirnya dapat lulus, dan sekarang Kristus ada di dalam kerajaan surga. Satu kali Engkau Yesus akan datang menjemput kami. Maka siapkan setiap kami ya Bapa. Tolong setiap kami, untuk kami mau belajar terus tiap hari, meninggalkan segala keakuan, keegoisan kami, meninggalkan akan percintaan dengan dunia ini, tetapi kami mau mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami diperhadapkan dengan meja perjamuan kudus. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah, roti yang menunjuk kepada tubuh Tuhan, dan anggur yang menunjuk kepada darah Tuhan. Kami akan makan dan minum, dan menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Untuk itu siapkan kami, ampuni segala kesalahan, segala kekurangan, kelemahan kami. Dan kami mau Tuhan, berkat ilahi tercurah di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, mereka yang sudah siap dengan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami boleh merasakan persekutuan yang indah terus-menerus dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan Bapa, hamba mohonkan turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus ini. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyata dan limpah kepada roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama. Amin. Ya saudara, kita akan angkat roti kita di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan. Sekarang kita angkat cawan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima
supaya kami boleh menjadi indah bagi hormat kemuliaan nama-Mu semata. Berkati seluruh jemaat-Mu, meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar, menjadi satu berkat bagi kami, mengingatkan kami supaya kami tidak salah di dalam pengiringan kami kepadamu. Iman yang benar menurut kepada Tuhan, seperti Abraham tidak menawar-nawar, menurut kepada Engkau. Demikian juga Nuh yang tidak menawar sekalipun harus membuat bahtera yang begitu rumit dan besar, tetapi menurut. Dan itulah Tuhan, kiranya kami boleh menurut kepadamu, agar supaya karya-Mu semakin hari semakin indah di dalam hidup kami. Kami hanya rindu untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan, bukan yang lain. Dan hanya Engkau-lah segala-galanya dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, tolong mereka dimanapun mereka berada, yang sedang dalam keadaan sulit, sakit, bermasalah. Kuatkan mereka, supaya mereka sadar setiap apa yang Tuhan izinkan mereka hadapi, mereka dibentuk oleh Tuhan supaya menjadi semakin indah di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati yang sudah lanjut usia, tolong kuatkan terus, supaya di hari-hari di dalam penantian akan penjemputan Tuhan, maka kami semua siap untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja bertempat ini, kuatkan dan Kau tolong untuk setiap rencana yang sudah mulai kami susun. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami, Presiden kami, Bapak Jokowi. Biar Tuhan berikan hikmat yang berlimpah-limpah. Kau pakai hamba-Mu ini untuk dapat membawa Indonesia semakin menjadi lebih baik lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dan anugerahnya yang besar, yang dari Allah Bapa kita. Demikian juga kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus, selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara semua, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati kita bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.